Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Ran Ulum. Saya di sini mau mempresentasikan mata kuliah studi al-hadis dengan materi yang berjudul cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu hadis ada ilmu rijal al-hadis, yakni ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Fokus utamanya yaitu identitas perawi, nama, guru, murid, tempat tinggal, masa hidup. Dan B, sifat perawi, kejujuran, hafalan, ketelitian. C, keterhubungan sanad, apakah perawi bertemu langsung dengan gurunya. Dengan ilmu ini, ulama bisa menilai kualitas sanad hadis. Karena itu, rijal hadis disebut juga ilmu untuk mengenal siapa yang membawa hadis agar bisa diketahui tingkah keaslian hadis tersebut. Dan selanjutnya yakni ilmu al-jarh wal al-ta'dil, ilmu yang membahas pribadi hadis dari sisi penilaian, apakah mereka dapat diterima atau ditolak riwayatnya. Fokus utamanya yaitu melihat sifat positif atau negatif, kesimpulan perbedaan rijal al-hadits, kajian biografi dan sejarah hidup para perawi hadis. Al-jarh wal al-ta'dil, kajian penilaian kredibilitas perawi hadis, diterima atau ditolak riwayatnya. Dengan kata lain, ilmu al-jarh wal al-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadits, tapi lebih spesifik pada aspek kritik kredibilitas perawi. Dan selanjutnya yakni ilmu gharib al-hadits, ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz matan hadis yang sulit dipahami karena jarang sekali lafaz itu digunakan karena nilai sastranya yang sangat tinggi. Ulama memberikan perhatian besar terhadap karena memberikan manfaat berupa pengetahuan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadis. Jadi memahami kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Dan selanjutnya yakni ilmu asbab wurud al-hadits, ilmu yang menerangkan tentang sebab historis lahirnya suatu hadis yang dalam Al-Quran dikenal dan ilmu asbab al-nuzul. Mengetahui peristiwa yang terjadi latar belakang disampaikan suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pahaman hadis yang sempurna. Dan selanjutnya yakni ilmu nasikh wal mansukh al-hadits, ilmu yang membahas tentang ayat atau hadis yang hukumnya dihapus mansukh dan ayat atau hadis yang menghapusnya nasikh. Ilmu ini bertujuan untuk memberi pemahaman agar umat tidak salah dalam mengamalkan ayat atau hadis yang sudah tidak berlaku hukumnya. Dan selanjutnya yakni F, ilmu mukhtalaf hadits, membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan, ia bisa menjelaskan, mengkompromikan atau menentukan mana yang lebih kuat. Mukhtalaf artinya berbeda atau tampak bertentangan dalam hadis. Terkadang ada dua riwayat yang kelihatannya berlawanan, padahal sebenarnya bisa dijelaskan atau dipadukan. Ilmu ini berfungsi menjaga agar orang tidak salah paham dan tidak mengira hadis saling bertentangan. Dan selanjutnya ini ilmu ilal al-hadits adalah cabang ilmu hadis yang membahas ilmu ulul hadis ilal al-hadits, tentang cacat atau kelemahan tersembunyi dalam hadis yang tidak tampak secara lahiriah, tetapi bisa mengaruhi derajat keabsahannya, artinya penyakit atau cacat. Ilal dalam ilmu hadis yang dimaksud ialah penyebab tersembunyi yang merusak kesahihan hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Cacat ini biasanya tidak terlihat kecuali oleh ulama ahli yang sangat mendalam pengetahuannya tentang jalur periwayatannya. Dan cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan barokah. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya mau undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.